Swing. Oke, selamat datang para rawuh sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Om Swastiastu, salam budaya. Tasik sarengan kalian KKT Wiswakarman. Di sini kita akan gladi rutin perang. Pada hari ini kita akan memasuki materi gestur dan mimik. Tentunya bersama pemateri kita yang handal. Monggo dipun tepangaken dulu. Nggih. Nami kula Budi Rianto, jelukane Budi Bodot. Nggih. Panggunge itu. Nggih, Mas Budi Bodot. Nggih, Mas Budi wonten nggih. 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 Nah, nanti kalau ada pertanyaan silahkan konco-konco wonten napa? Chat IG nggih. Nggih. Materi kali ini adalah gestur dan mimik. Sebelum kita memasuki ke materi, kita berbincang-bincang dulu bersama Mas Budi. Nggih. Kok pertama kalinya berkecimpung di dunia teater? Kapan? Nggih, saya masuk teater sejak kuliah di Sastra Indonesia, kemudian masuk UKM Teater Pesa itu 97 saya masuknya. Masuk teaternya. Angkatannya 96. 96. Tapi masuk desanya tahun 97. Mas Budi ini hilang ya. Ya, Mas Budi ini ternyata adalah alumni UNS. Nggih. Pada teater Tesa, teater sastra di UNS. Nah, kita mengulik-ngulik sejarah Mas Budi di dunia teater. Pengalaman berteater, selama berteater ini apa yang berkesan? Ya, banyak nih kesannya ya. Saya dulu teater Tesa itu kan ekspresinya teater modern ya, namanya teater modern. Jadi saya berkecimpung ya di teater modern itu. Kemudian setelah saya selesai kampus, kemudian saya ikut di kelompok teater Lungit. Itu ditawari main oleh Mas Jarod Darsono untuk menggantikan salah satu pemain yang tidak bisa. Nah, itu teater Lungit itu ekspresinya bahasa Jawa. Jadi pentas-pentas dengan ungkapan bahasa Jawa. Itu dulu teater Lungit itu pandegane semuanya dan pemain dan sutradara begitu dari teater Gapit itu, teater yang sudah terkenal, sudah istilahnya moncer bahasa Jawa di Solo dan bahkan di Indonesia. Nah, setelah berganti nama dengan teater Lungit, saya diajak main bahasa Jawa. Nah, kok saya seneng dengan bahasa Jawa. Akhirnya saya berkeinginan untuk belajar dengan bahasa Jawa. Nah, salah satunya ada teater tradisi atau ketoprak itu. Nah, saya terjun ikut ada yang Masmus di Balikambang berapa, kemudian di Sanggar Kemasan juga sini. Nah, akhirnya saya senang dengan teater tradisional itu. Karena teater tradisional itu menurut saya teater yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, kehidupan orang-orang Jawa, kehidupan. Nah, itu dengan bahasa ibu juga, nah, saya senang. Jadi bisa juga ngerteni leluhur diri kepiye. Jadi sejak itu saya terus sampai sekarang dengan teater tradisi doprak dengan ungkapan bahasa Jawa itu senang. Dan malah sedikit-sedikit meninggalkan sedikit-sedikit. Tapi kadang kemarin baru saja main di teater X itu ya bahasa Indonesia judulnya lupa
Senja di pelabuhan. Kok senja? Senja dengan 2 kelelawar. Sebelum memasuki dunia teater tradisi, kan dulu Mas Budi kan pada dunia tradisional, modern, kelar-keleru ya. Lah itu ada kesulitan atau enggak Mas? Waktu pertama kali mencoba tradisi? Ya jelas ada banyak hal ya. Terutama nek ungkapan basa Jawa ngoko itu bisa, artinya wis kenal suwe karena kita ya wong Jawa biasanya nganggo Jawa. Tapi masuki teater tradisi ketoprak, khususnya bahasa-bahasa sing halus gitu, mungkin bahasa ning nggon kraton, nah itu harus banyak belajar karena kosakatanya itu memang belum kenal betul saya. Akhirnya ya belajar sedikit-sedikit gitu. Ya, artinya apa tuh? Sampai sekarang tuh masih belajar kosakata basa-basa kraton gitu. Jadi nek ditekoki ning nggon pasewakan atau jejeran kraton itu iso bales, iso jawab gitu. Gitu. Kadang-kadang ya plegak-plegu karena ya jane mudeng sing diomongke karepe kuwi mudeng, tapi arep jawab kuwi ra iso mergo ora duwe kosakata sing pas gitu. Makanya ya terus belajar. Sesuk ya nguku. Lah kowe karo raja nguku iki ya ngono. Iki tasih sinau ngono ora apa-apa. Ora apa-apa. Nah lama-kelamaan nanti bisa menjawab dan bahasanya ya bisa lancar gitu. Selama berteater adakah apa ya rasa jenuh? Titik jenuhnya ada nggak? Ya teater itu karena apa ya problematiknya banyak ya, dan kesenian sing menurut saya kesenian dalam tanda kutip ini meh eksklusif gitu. Penonton ini wong-wong tertentu, apalagi teater-teater modern sing apa namanya gaya ekspresinya itu ukah dari resapan dari barat gitu. Nah itu butuh mikir, butuh apa jenenge ngemake tenan gitu. Nah itu memang karena kondisi-kondisi kadang ya angel mentok gitu ya. Karena saya memilih kemudian pengen terus belajar bahasa Jawa kemudian. Nah di situ salah satunya itu. Kalau kita menafsir teks-teks lama, teks-teks barat kemudian ditafsir di sini atau dimainkan di sini itu ya. Itu kan nafsir kebudayaan, nafsir anunya begitu merangke iki kok sulit gitu. Nah nek Jawa iki kan rada cedak karo awake dhewe gitu. Jadi luwih gampang begitu walaupun memang kosakata harus kita kuasai betul nek nggon ketoprak itu ya. Masuk dalam materi gestur dan mimik. Nah ini kan kalau orang awam itu kan tidak tahu gestur dan mimik. Menurut Mas Budi itu penjabaran yang mudah itu apa gestur dan mimik? Ya. Ya gestur itu nek nggon kamus itu artinya gerak tubuh gitu ya. Gerak tubuh ya seluruh tubuh kita itu nanti bergerak itu sebagai sebuah apa namanya bisa dikatakan wakil dari omongan gitu. Dari sebuah dialog iso diwakili oleh namanya gerak tubuh atau gestur itu. Gitu. Gestur itu ya dari kepala terus nanti mimik sendiri, wajah, kemudian pundak, tangan, terus kaki. Nah, gestur itu gerak tubuh yang mengisyaratkan tentang sesuatu hal di dalamnya ada pesan-pesan tertentu. Gitu. Ya, tadi katakan bisa wakil dari sebuah kalimat atau kata sing itu diungkapkan dengan bahasa tubuh non verbal. Jadi nek nesu ngono kuwi misale ekspresi mimike di wajah ini mripate mentolo, abang mangar-mangar, misalnya bisa gitu. Itu tandakan terus nek sing luh itu nangis kan gitu. Ya itu ora sah diungkapi saya sedih tapi dengan tetesan air mata, dengan tekukan wajah kerut di dahi, mungkin apa namanya alis yang menujam dan sebagainya itu wis tanda bahwa itu orang sedih. Nek marah yo mencerong alise munggah opo piye opo nekuk banget gitu dadi siji alise ya gitu. Itu bisa wakil dari sebuah kalimat kemarahan gitu. Engko belum ditambahi dengan
kekuatan tangan gitu ya. Kekuatan tangan untuk misalnya begem nduding apa piye ya gitu. Itu gestur itu dari keseluruhan tubuh kita itu untuk mengisyaratkan pesan tertentu. Jadi enak maknane. Gestur itu harus punya makna. Kalau tidak punya makna itu menurut saya bukan gestur. Dan gestur itu timbul karena memang istilahnya ono ketidaksengajaan. Jadi, karena ada emosi perasaan dari dalam kemudian muncul dengan sendirinya. Jadi naluriah gitu. Nah, nenggon drama, nenggon tradisi, nenggon dongkrak misalkan itu, nah kita harus memahami peristiwa itu sehingga muncul secara naluri. Nah, engko nek nenggon kesan panggung, enak hukum panggung ditambahi sithik untuk kekuatan atau untuk bisa dilihat gestur itu. Nek mung cilik banget ngono kan ra ketok, karena mungkin jarak penonton. Jarak penonton jauh itu kowe gor ngelirik tok sithik ngene sok ora aku. Wah, kowe kudu nyedak karo ditekanke secara perasaan dari dalam maupun bentuk dari luarnya. Nek ngakon nduding ya nduding tenanan misalkan gitu. Wangane yo sing kuat, manune bujine ya kuat gitu. Nah, itu gerak tubuh ini mengisyaratkan sesuatu untuk pesan. Pesannya apa? Kowe kon lunga misalnya gitu. Nah, gestur nek nenggon catatan-catatan itu banyak digunakan nenggon pidato dan sebagainya. Saling mengangkat tangan piye terbuka terus ngitung penekanan misalkan begini gestur begini penekanan nenggon pembicaraan. Nenggon acting yo bisa saja ngitung siji kowe retuk ngene loro ngene telu ngene ya oleh kan gitu. Jadi gestur juga bisa wakil tadi juga sebagai penekan dari kalimat yang diucapkan. Jadi kalimat diucapkan karo dikai gestur. Jadi tekanan tambahan untuk istilahnya kalimat itu sempurna diucapkan dan enek kekuatan dari gerak tubuhnya. Jadi seimbang dan itu menunjukkan istilahnya neneng panggung ya kekuatannya penuh full antara kalimat dan gerakan. Itu jadi tekanan-tekanan itu penting untuk gestur itu ya. Nek orang nggo kalimat, nah itu bentuk tubuhnya harus dikuatkan lagi untuk mengisyaratkan memaknai bahwa perasaan, emosi dan gestur itu menunjukkan pesan apa, isyarat apa. Harus kuat nek orang nganggo kalimat gitu ya. Gitu. Nah, gestur mimik ya mimik wajah tok gitu kaya pantomim kan mime pantomim. Jadi ekspresi bagian wajah ini tok. Itu bisa dibantu nek ning opera itu ya nganggo make up gitu. Misalnya penangsang kuwi piye gaya Mataraman sing dalaman atau istilahnya Mataram sini gitu. Penangsang iki digambarku sing wabang, buangasan, wanu, nesunan gitu bisa. Nah ning Pati sok beda. Nah, Pati halus ngono sok iso. Karena di Pati atau di Jipang itu penangsang itu digambarkan seorang pahlawan. Nek ning kene kan pemberontak Adi Wijaya itu ya, Sultan Pajang itu perang. Nah itu perbedaan tafsir itu tidak persoalan karena memang sejarah atau apa catatan-catatan mengisyaratkan ning kono pahlawan ning kene dadi wong bangsan ndak apa itu. Itu hanya istilahnya nek aku tafsir dari sebuah teks atau cerita itu. Yang jelas bahwa titiknya gestur itu sebagai sebuah penekanan. Penekanan wakil dari kalimat yang diucapkan. Bisa wakil dan bisa untuk menekankan. Jadi kekuatan acting dengan dialog dan dengan gestur itu lebih nanti bisa dilihat oleh penonton. Wah, cetok, nesu yo ora mengantok ning enek gerakane. Nek gor nesu gor omongan tokmu sok-sok kan apa kuwi jenenge urung istilahnya sepenuhnya, urung maksimal. Nah, aku ditambahi dengan namanya gestur itu tadi. Berarti gestur dan mimik itu tidak bisa dipisahkan. Ya, tidak bisa. Nek mimik itu biasanya kan dari perasaan-perasaan dari dalam itu diungkapkan lewat wajah ini. Gitu.
Itu enek terkejut, enek marah, enek sedih, emosi-emosi yang muncul dari dalam. Biasanya net mimik itu ya harus keluar dari peristiwa dari dalam. Gen sempurna, gen ora hapus-hapus. Wajar ora hapus-hapus. Nek tinggal latihan sih ora masalah. Tapi ketika di panggung harus mengerti peristiwa, kemudian memaknai peristiwa itu, kemudian diungkapkan sejujur-jujurnya dan semaksimal mungkin. Dalam dunia teater tradisi khususnya ketoprak, apakah ada ciri untuk bermain gestur dan mimik? Konten ciri ini nembung mboten. Nek ketoprak ki gesture kudu ngene, mimik kudu ngene. Saya kira tidak ya, saya kira tidak karena itu ya baik tradisi modern itu tinggal pemaknaan teksnya. Mungkin ada nenenggon ketoprak sedikit pakem-pakem, tapi itu nek menurutku ya iso dikembangke, iso dirubah tadi. Misalnya kayak contohku penangsang itu tadi. Ada penangsang itu nek pati ora mungkin buang anu kaya wong brangasan ora. Jadi halus ya kaya apa adipati sing merakyat, sing ngayomi dan sebagainya. Omongane yo ora kasar, misalnya gitu loh. Nah itu mungkin pemaknaan lokal, daerah dan sebagainya dan tafsir. Misalnya tadi dikatakan apa jenenge gestur-gestur tertentu itu mungkin hanya penafsiran itu. Dan misalnya ya pandangan umum, rojo ya gitu, wicaksana, sikile gagah nek ngadeg anu dan sebagainya, perbone enak itu. Saya kira itu di teater modern juga ada nek naskah-naskah apa jeneng terjemahan barat, King Lear apa Shakespeare, Hamlet dan sebagainya kan ya enek ngono kuwi nek dadi raja ya ngono, dadi seorang gubernur anu ya sok ngono gitu. Ada, jadi tidak ada cara ciri khas tertentu, cuma menurut saya tafsiran itu, tafsiran lokal dan teks itu yang dia. Dan sama saja bisa menurut pemain itu nek dadi kae iki kepiye gitu ya. Pemain itu kan menafsir sebuah tokoh kuwi sebenarnya nek telu loh. Ketika aku dadi penangsang, kuwi apa sing tak pikirke, apa sing tak lakukan dan apa sing tak rasakan. Nah, 3 hal itu yang penting. Nah, nanti diungkapkan ke apa namanya penonton. Oh, tafsiranku penangsang ki ngene iki. Nah, boleh saya kira gitu. Nek pakem-pakem itu mungkin gitu kebiasaan sing enek yo sing nafsir dadi Wijaya itu iso pas hampir masa keruntuhan itu kuat banget. Enek sing nafsir masa keruntuhan ya tetap gagah, kan bisa saja gitu. Jadi gestur itu bukan istilahnya apa namanya perwakilan dari sebuah tafsir, kemudian kita harus dadi Wijaya kudu ngono, ora mesti. Ya. Tinggal kita menafsir kemudian mencocokkan dari catatan-catatan terus tak ngenekke karena situasi kemudian teksnya berbicara yang ini. Tak kira tidak masalah gitu. Jadi tidak harus saklek kudu ngene gitu tidak. Menurutku begitu. Ya. Terus gini, bagaimana untuk melatih diri kita agar terbiasa menggunakan gestur dan mimik agar di panggung itu tidak kaku. Iya. Nah, latihan ini pribun. Nah, nek jenak gestur berarti berhubungan dengan tubuh, latihannya ya tubuh, fisik kita. Fisik kita itu ya diolah dengan olahraga, ya senam dan sebagainya. Dan menggunakan istilahnya apa ya? Dalam latihan itu gerak-gerak tubuh kita itu dimaksimalkan gitu. Nek tubuh iso lentur, iso maksimal. Khususnya misalnya nek tadi dikatakan toprak itu kudu gestur tertentu, gerak-gerak kudu tertentu, itu misalnya nenggon jogetan atau keprok, lah itu kan butuh orang yang punya kemampuan silat. Nah, latihan silat kan begitu. Nek misalnya dari rojo dan sebagainya, saya kira itu penafsiran bagaimana kita
menafsir Suran Rojo, kemudian kita pikirannya apa, kemudian rasanya piye, apa yang kita lakukan. Nah, itu kira latihannya banyak, persoalan gestur itu latihannya banyak. Yo tangan ini dimaksimalkan, kadang ada latihan bebas, ada metode latihan tubuh bebas gitu. Jadi gerak sak geleme dhewe, manut rasane kuwi gerak gitu. Itu untuk latihan loh ya. Nanti kalau di panggung lah itu baru ono pengendalian gitu. Orang mesti bebas terus nang panggung mlaku gerak sak geleme dhewe kan ora enak artine, karena gestur itu harus punya makna. Harus punya arti gitu. Nek ra ndek arti kuwi jenenge dudu gestur. Kuwi jenenge digawe-gawe. Harus punya makna. Ya latihannya bebas sih. Manut rasa niku. Ubah rono ya ngene, tangane ya ngene. Jadi semua engsel tubuh, sendi-sendi iki digerakake. Dari kepala iso ndangak, iso midun dan sebagainya. Nek raja misalnya kudu ndangak ngono ya. Ngerti karo kawulane ya iso. Kudu ndungluk karo sing apa jenenge sing luwih tuwa dan sebagainya kan gitu. Nah, pemaksimalan semua tubuh ini harus diolah gitu, diolah. Itu latihan gestur. Dan karena harus ada makna dari gestur itu, ya berhubungan dengan perasaan kita. Perasaannya piye? Perasaan nesu piye? Perasaan seneng piye? Perasaan apa namanya terkejut piye? Perasaan heran, perasaan cemas ya dan sebagainya. Dan itu semua sebenarnya ada di keseharian kita. Tinggal bagaimana keseharian itu dipraktekkan dengan latihan cilik-cilik gitu. Latihan cilik-cilik, oh latihan wedi ngono. Khusus latihan wedi piye? Ha misalnya gitu. Cerita kuwi ning nggon omah dhewe, kemudian peteng dedet gitu, lampu lilin siji, lha kono cerita memedi kae aku kadang nutup kuping ben anu kok kemulan. Nah, itu kan gerak-gerak wedi. Oh, gerak seneng piye? Wah, untuk duduk wah ngompo tangane digunakake, raine digunakake. Nah, latihan-latihan ekspresi dan gestur dengan perasaan itu ya bisa dilatih dengan tertentu dipilah-pilah sih, latihan wedi piye, latihan seneng piye. Nah, itu nanti gesturnya mengikuti. Dan itu nek diolah terus nanti ketika di panggung terbiasa. Jadi orang mati ning panggung ki biasanya kan ngenteni dialoge koncone ngono kuwi nek ra klesak-klesik ya meneng wae apa piye, tapi tidak ada peristiwa dalam dirinya. Nah, yang penting ada peristiwa dalam dirinya sesuai narasi atau teks yang disampaikan dalam naskah itu. Tadi kan Mas Budi ngomong kalau gestur itu harus memiliki makna. Lah terus bagaimana caranya agar gestur itu tidak terkesan over? Nah, persoalan over dan tidak itu sebenarnya cita rasa menurut gue. Karena hukum panggung itu ditonton orang ya. Ada konsep teater realis itu wajar, geraknya wajar, ekspresi wajar. Tapi nek neng panggung ditonton itu bisa, menurut saya bisa dilebihkan sithik. Nek wedi tenan, wedi piye ngono ya. Nek guru wedi tok ora nek ekspresi sing muncul secara kuat maksimal ya ditonton biasa gitu. Padahal ditonton wong akeh dan penonton ora cedak nek ning nggon kamera. Cedak ngene kowe nyedaki wis ngerti ngono ya. Tapi nek sing nonton ning kono apa ketok? Kan begitu lho. Lah kudu enek menurut saya enek penambahan sedikit tingkatan untuk dan ekspresi gestur itu lebih istilahnya tersampaikan atau terlihat atau terasa oleh penonton. Dilebihkan sedikit. Bukan over nek menurutku. Lah nek over kuwi engko kuwi lebih ke siji dibuat-buat karo misalnya enek gaya-gaya tertentu ya karikatural apa-apa ngono kuwi. Kadang kuwi ya engko nanti yang mengukur sebenarnya sutradara saja, bukan kita memaksimalkan kemudian sutradara melihat dari keseluruhan permainan. Pas dadi iki pas ning kene anu kowe
rada over anu kelangan sithik. Misalnya itu. Karena kadang-kadang kita mengungkapkan sepenuhnya engko pada takaran tertentu ada yang istilahnya ngunggah ngiduk itu sutradara itu. Jadi over dan tidaknya menurut cita rasa. Kecuali digawe-gawe ya iki ya beda kalau dibuat-buat. Nek over itu menurutku nek diungkapke lebih sik engko garek takarannya sing ngatur sutradara. Kita bisa mengatur takaran itu nek wis pengalaman banget. Dan kuwi tak kira ya cita rasa itu mau ora masalah lebih itu tidak masalah. Mungkin teman-teman memiliki pertanyaan seputar gestur dan mimik, silahkan untuk di kolom chat. Nggih. Mboten niki dibaca. Dibaca. Ya, semoga teman-teman yang sekiranya ingin bertanya seputar gestur dan mimik dipersilakan. Monggo Mas Karli. Sambi. Monggo Mas Karli. Ono krungu ya, berarti. Kepikiran mriku. Kalau anu Mas. Bagaimana agar gestur dan mimik kita itu dapat ditangkap oleh penonton? Ya, pertama kita harus ngerti teks sih. Nah, peristiwa teks itu bicara soal apa. Nah, terus nanti perasaan yang kita ungkapkan bagaimana. Gitu. Ya. Misalnya rasa penolakan, misalnya ora setuju karo pendapat ngono, iso diwakili karo tangan. Ora. Iso karo. Lagi bentuk-bentuk tubuh iso mewakili dari pembicaraan. Ngene tok iso kan begitu. Engko nek kurang kuat yo ora, ngono kan iso tambahi kuwi. Jadi mau enek loro gestur iki sebagai wakil dari sebuah kata kalimat, loro dinggo penekanan lagi. Nek kalimat ora urung maksimal tambahi gerak ben cetha gitu ya. Nah, fungsinya gestur salah satu itu. Makanya untuk menghidupkan peristiwa, menghidupkan tokoh itu kelengkapan kita harus kita latih terus. Ya gestur kita, ya dialog kita dan sebagainya itu harus dilatih. Sehingga nanti ditangkap betul oleh penonton. Oh, iki nesune carane ngene. Lagi-lagi misalnya penangsang itu enek pakem misalnya bar di apa namanya dilapori si pekadek apa si anu iki sing tugel kupinge iki ta. Wah, mecah piring, adegan mecah piring iki jarang ditinggalke. Wah, ngono kuwi saking mesune ramum kuwi. Wah, nek wong sing ngantang aku mangar-mangar wae mecah piring wis. Lah iki gestur mecah piring kuwi yo nek ora dilatih karo sing ora kulina ya wagu gitu. Bahkan teknik untuk piring ngasih pecah itu banyak digulai oleh penata-penata apa namanya panggung itu. Tekniknya piye ben apa iso pecah piye dan sebagainya. Dan kalau tidak ada kekuatan gestur itu nesune penangsangan ya ora iso ditangkap gitu. Dan ketika enek pakem sing kudu mecah piring kuwi ora dilakukan, sok ya ditolak oleh penonton. Kadang itu sing namanya istilahnya ada gestur-gestur tertentu itu mungkin sedikit pakem yang terus-menerus istilahnya dijaga atau diugemi begitu. Mungkin saking kocok-kocok ada ditanyakan seputar gestur dan mimik. Ya, Monggo. Mungkin dari teman-teman di sini. Mungkin nanti juga bisa dipraktekkan oleh konco-konco itu. Berlatih gestur dan mimik. Latihannya oke, kayak gestur itu latihannya oke. Nah, kuwi kudu praktek. Nah, niku. Nek teori ya ngono kuwi gestur iki mewakili sebuah kata, kalimat dan juga iso menggunakan. Yang harus punya makna. Gestur itu juga memberi makna. Ora mau sekedar ya. Gestur itu karena perwakilan dari sebuah kata kalimat ya kudu enek maknane. Kalimat itu ya kudu ndek makna. Nah,
melalui gestur atau untuk menekankan, menambah, gitu. Menambah daya hidup teks itu. Gitu. Ya, latihannya banyak seperti tadi lah, banyak gestur. Latih WC, baru kemudian di pedil-pedil khusus-khusus itu latihan pedih, latihan seneng, latihan terkejut, latihan anu ya gitu. Nanti sambil perasaan dari dalam itu dimunculkan. Nek mimik itu ya berhubungan karo peristiwa dalam juga. Wong sedih piye? Nek ora iso nangis iki piye carane ya begitu. Nek metode barat itu ada namanya recalling atau apa namanya ini soal lali aku. Memanggil kembali ingatan emosi ya, ingatan emosi namanya. Itu metode barat Polilaski itu ada. Manggil ingatan-ingatan yang dulu kemudian dipanggil sekarang untuk dikeluarkan emosi. Nek toprak itu karena ya kelebihan toprak itu karena teksnya itu asal di dalam diri kita, Mas. Di dalam diri kita itu maksudnya begini, kita itu sudah ngerti betul peristiwanya, ceritanya gitu. Itu sehingga nanti pengungkapannya itu oke-oke sekon jero kan. Nah, kecuali beda karena naskah barat itu ya tadi. Naskah barat ditafsir Indonesia terjemah. Terus kita main. Karena itu mengambil dari luar, kemudian kita kan harus membaca dan menafsir itu. Nah itu namanya teksnya masih ada di luar, belum ada di dalam diri kita. Ya wong toprak itu karena mengikuti terus ya, mengikuti. Dan ukay-ukayan dhisik toprak itu kan ameh bendino. Ameh bendino main, kadang bendino sedina ping pindho gitu. Tapi kok Mas Mus itu misalnya ning padi itu awan main, bengi main. Ceritanya itu nanti terkumpul sendiri di dalam diri kita gitu. Bahkan enek jenjang gitu ya. Misalnya neng toprak itu jadi tukang kerek gitu. Tukang kerekan ngerti ceritane urutane, ganti kelir piye jadi kan ngerti. Kemudian munggah sithik kok dadi kepruk, tukang kepruk. Iso silat dan sebagainya. Munggah sithik iso omongan. Jadi tumenggung apa bupati apa-apa. Munggah meneh dadi raja, munggahnya pendeta. Jadi omongane wis dan kuwi ceritanya sudah di dalam dirinya. Jadi ora perlu ngoyo-woro nek. Nah, itu kesaktiannya dan kelebihannya tradisi itu di situ. Teksnya sudah dalam diri. Mbok arep ora dikei dialog sendiri dia bisa ngomong karena wis eneng ning jero diri. Ya kan toprak itu kan nukae wos. Jadi kelir siji wos iki, kelir loro wos iki. Nek teks barat itu ditulis kabeh. Indonesia sekarang ya nulis kabeh iki. Dialog iki muni ngene, si A muni ngene, si B ngene, si B. Iki kan suwe. Nah, nek toprak itu karena ceritanya dia ini sak omong-omongnya masuk dan itu mesti dalam kerangka kelir pertama itu begitu. Maksudnya begitu. Kesaktiannya itu, kelebihannya di situ. Dan kelebihan kedua itu bermain intuisinya luar biasa orang-orang toprak itu. Intuisi itu jadi kepekaan kita menangkap mbuh dialog, suasana, peristiwa dan sebagainya. Misalnya gue ngomong, wah kelir siji, peristiwane ngene, wose ngene. Kan aku ora ngerti. Kowe mandeki ning ndi ora ngerti. Ya. Ning karena kita terbiasa gitu, engko ngerti ya. Jadi teko semono bales, Padahal ora janjian. Nek teks sekarang itu bahasa Indonesia barat itu kan enak. Kiu dialog iki kowe, dialog iki kowe. Kan enak ngapalke iki. Nek ketoprak ra iso kowe ngapalke kiu. Tidak bisa. Yang ini menggunakan intuisi itu. Wah, itu kelebihan. Makanya saya pengen belajar tradisi toprak itu salah satunya juga. Yo cedak bahasane loro mengasah kepekaan itu luar biasa toprak itu. Itu peka. Nek ora iso nyeseli nanti kaya ning panggung mati ya. Ora iso ngomong dan sebagainya, ora iso bales, ora iso nyeseli,
ra iso ngeki tiktak dialog atau timbal balik dialog. Tapi lama-lama engko bener ngono kae ngene. Nah itu belajar terus. Bener kae ngono aku ngene. Ngono kuwi wis ngerti dhewe. Lama-lama itu. Gitu. Apalagi Ya, kalau mimik yang apa ya? Rasanya angel dibuat itu apa? Atau marah, sedih, seneng, guyu, paling sulit. nek paling gampang dhewe kan sedih. Ya wong guyu iki jane ya angel. Wong adegan repat itu nek ora repat kan guyonan bijulan kuwi nek ora mudeng betul sela-selane ya penonton ra iso guyu. Nek sedih itu kan gampang. Drama sedih itu paling gampang menurut saya. Karena kuwi udah dialami kita. Udah dialami. Aku mau tanya, Sedih Mas. kan ya. Kan di setiap peran itu kayak memiliki gestur dan mimik masing-masing. Lah, menurut Mas Dodot sendiri, peran seperti apa yang paling susah membentuk gestur dan mimiknya? Seperti kayak misal raja atau apa gitu, atau peran dakel apa gila gitu. Ya yang sing sulit itu nek toprak ya. Hmm. Toprak itu sepengetahuan saya itu orang sing harus punya mengerti gending, ngerti romo dan iso nembang. Nah, kuwi rada angel. Ya kan? Nah, peran-peran kayak itu sulit kalau kita tidak punya kemampuan siji swara dan mengerti irama atau gending. Saya itu tidak bisa. Jadi nek diiringi ngono ya mesti luput. Ini nek gorjul ngono iso. Ini nek nganggo iringan berhubungan dengan irama gending ya aku ra iso. Tapi nek ngrungokke jae mudeng ngrungokke. Tapi untuk menyuarakan iki kan padha karo wong nyanyi to. Wong nyanyi iki ora pendak wong iso lho. Kan gitu. Ha iki kudu siji kan kaya bakat, loro dilatih terus. Itu. Kesulitan nek menurutku sulit ya menurut saya sendiri. Nek sing wong liya mesti sing misalnya momon itu kan pinter menembang, ngerti gending dan sebagainya itu. Nek adegan-adegan gandrung dan sebagainya dia mau ampuh gitu ya. Tapi nek adegan cucut misalnya wong nenggon pasewakan dan sok-sok momon iki ya blagepan. Ya lek ya. Nah, Gandrungan mantap dia gitu. Makanya dia di orang-orang toprak itu ngerti sutradara itu. Iki pasti ning kono, iki pasti ning kono wis ngerti. Dan biasanya toprak itu saya mendengar cerita dari Mus dan orang-orang yang sudah istilahnya lebih dulu dan ahli toprak itu karena misalnya tokoh bagusan ini dididik terus nganti sak isone gitu. Kowe kudu dadi bagusan terus. Lu kudu iso nembang, iso omongan, iso manu lah. Dan kuwi dikai peran ngono terus, ora dikai peran liyane gitu. Nganti dadi gitu. Wah, ketika dadi yo coba gitu. Jadi enek kaya cara mendidik sing luar biasa menurut saya. Jadi dadi tokoh kuwi nganti betul-betul menjiwai gitu. Nek ora kuwi ora dadi, misale gitu lho. Kaya misalnya nek dadi penangsang iki Mas Kae ngono. Dadi kae ae ngono kuwi wis enek jatahe dhewe-dhewe gitu. Karena kemampuannya masing-masing. Nah, seiring perkembangan memang ada itu pengolahan sutradara muda seperti Kak Mus itu yo ngolah gitu. Kowe dadi kene piye? Ngono kuwi dadi wong tuwa piye? Kowe dadi anu piye ngono. Nek sing tua-tua mesti ae dadi iki, ae iki wis ngerti gitu. Karena wis kebiasaannya di situ gitu. Kesatiannya gitu. Apa meneh pertanyaannya? Sing sulit ya. Nek menurutku sulit ya kuwi sing kudu iso nembang kuwi. Harus terbiasa ya. Nek omongan itu kan karena siji kebiasaan loro ngenal kosakata. Belajar kosakata. Wis wingko sesuk ya iso. Kalau teater dari teater modern ke anu bisa saya kira cepat. Tinggal bagaimana kosakata itu dikuasai betul kosakata Jawa. Nek penataan dialog omongan ngene cengkok ngene saya kira ku iso.
Karena di teater modern ya enek latihan pendialogan kan. Dialogi carane piye sing penak. Iki enek latihane. Lah ning koprak kok garek menguasai kosakata jatuh penekanane ning ndi ning ndi. Nah nek nganggo tembang iki beda bisa. Nyanyi tembang ngerti ngomong ngerti gending kita ya kudu hafal tembange ya kan. Maca pat yo ngerti dan sebagainya. Iromone piye ya kudu ngerti. Nah itu sulit menurut saya. Sampai sekarang saya tidak istilahnya tidak mengejar ke situ, saya mengejar kosakata terus ya. Gitu. Nanti nek di peristiwa apapun ngerti gitu loh maksudnya. Dan jawab Pak undo usuke basa ki ngerti paling orang karo kae aku kudu ngomongan piye, karo kene piye dan sebagainya. Nek penguasaan wis ketemu, wah, saya kira enak. Betul. Nek sudan lain ya saya kira itu kosakata. Biasanya kalau apa itu namanya pembentukan gestur dan mimik wajah yang kayak ya wis kayak pas adegan ketoprakan kayak misal jadi apa ya Adipati ngoten Mas ya. Iku menurut Mas Bodot iku paling lama waktu latihannya itu berapa hari gitu Mas? Kan kadang harus ada pendalaman dan lain-lainnya. Ya, nek apa namanya, saya kebetulan karena pengen belajar dobrak itu saya membaca beberapa cerita-cerita babat itu, saya membaca itu. Jadi cerita aslinya ini, ya bukan asli tapi ceritanya ini sebenarnya piye gitu ya. Sing nenggon tulisan piye, engko nenggon sanggiti piye. Nah itu dari membaca itu kemudian terus nanti melakukan nek didapuk ono mengikuti atau ndak nonton atau ndak ngrungokke dan sebagainya engko ngerti yo ciri-ciri nek dadi temenggung ngene nek dadi raja ngene nek dadi pendhita ngene nek dadi anu ngene iki wis istilahnya iso terbaca. Karena tadi toprak itu kebiasaannya dan latihannya itu ya dipentas itu menurut saya tiap hari pentas kadang sehari 2 kali itu saya kira tidak usah menafsir bagaimana tokoh iki ora. Kuwi wis ngerti, oh dadi tokoh kae. Engko wose mesti ngono misalnya. Nah, dhek iki membangun dirinya itu cepat gitu. Karakter itu dibangun cepat saja. Dan itu menurut saya ya pergerakan dalam arti sebagai seorang aktor iki ngono kuwi. Iso kaya saklar kuwi, mati urip gitu. Engko nek neng ora ning panggung ya wis selesai. Engko nek panggung diuripe klek ngono wis dadi. Karena itu tadi ceritane wis ning dhewe pemahaman ini wis ora usah nafsir niko-niko muncul. Ada kehebatan orang-orang ya toprak kan begitu. Saya perhatikan dari luar gitu ya. Sosok apa namanya? Metu klir kita lek. Ya telu. Lah klir siji loro iki jek udut, iki apa ngono-ngono kuwi jek ning njaba. Tapi ketika aku mlebu panggung dadi berbeda karo mau ning njaba. Itu kan wis sekti to itu artinya peristiwanya itu sudah ning kene gitu. Jadi dalam dirinya. Jadi ora perlu neko-neko gitu maksudnya. Mung awale dia membangun peristiwa itu panjang. Yang ngrungokke ya nonton ya nglakoni itu nyat panjang gitu. Itu saktinya begitu aku ya pas pertama awal kali. Padahal nek teater modern kan begitu. Latihannya 3 sasi gitu. Engko arep pentas iki nanggung di panggung iki wis konsentrasi ini. Membentuk. Wah, wis engko metu ngene ngono ki wis oprake ora wong klir siji loro dhek telu siji loro ya dolan ngono kuwi ora masalah. Ketika mlebu, kuwi ya wis dadi. Karena dia sudah di dalam dirinya. Nek teater modern iki nafsir, yo ki mau latihan 3 sasi iki urung kalian pas engko ning panggung. Urung karuan karena isi perbedaan budayaan, perbedaan penafsiran dan sebagainya. Berarti dapat disimpulkan kayak gestur mimik wajah antar teater modern sama tradisi itu kayak hampir beda, jauh gitu ya Mas. Bisa dikatakan begitu
bisa. Nah, aku menurut saya bagaimana runtutan peristiwa sing harus gitu. kita apa namanya perhatikan atau kita lalui itu. Persoalan gestur itu sama, sama. Gestur itu maknanya piye gitu. Oh, penolakan piye, terus mengiyakan piye, gerak-gerak tubuh gitu. Kecuali pada hal-hal tertentu tadi, misalnya silat dan sebagainya. Lah nek kebudayaan Jawa kuwi ratu kuwi piye gitu aja gitu. Ratune Jawa karo barat iki piye kan gitu ono perbedaan karena kita sering melihat itu gitu. Dan adatnya ngono gitu. Itu karena wis dilakoni terus-menerus wong Jawa kan gitu. Perbedaan itu nah gestur itu menurut saya pada bisa dikatakan sisi budayanya bisa budaya. Tapi enek sing padha kuwi ya bangane sing seharian-seharian. Nek nolaki piye gitu. Nek toprak ning Pasewakan Ageng kuwi harus bagaimana supaya posisi tubuh raja, posisi tubuh apa namanya patih, posisi tubuh menggung, adipati dan sebagainya itu tetap enek undo-usuke kuwi. Ora karena kebudayaannya begitu, ora terus siap-siapan sak gede dhewe. Kecuali nanti ada adegan sing kudu. Saya itu Ronggolawe gitu ya. Ronggolawe pas menolak titah raja itu apa namanya Patih Nambi diangkat dari Patih menolak kuwi ning Pasewakan Ageng itu kan pada zaman itu railo atau tabu, tapi dengan kemampuan apa namanya bahwa Mojopahit kuwi ya aku kuwi yo melu babat alas awal kuwi nek ngerti bahwa Nambi kuwi rasa dadi patih ditolak kuwi yo enek alasane gitu, enek alasane. Dan ketika nolak kuwi yo tetep nganggo unggah-ungguh, ora buat madhep ngono ora, tetep nyembah sik dan sebagainya, akeh ngomong nyuwun sewu badhe matur ngeten. Itu tetep nganggo unggah sik. Ora lihat-lihat begitu. Nah, persoalan gestur sing didobrak saya kira bisa dikatakan menurut tafsirku ya karena budaya sing di sini bagaimana. Ning kono sok oleh wae. Waduk ngono ya oleh. Nek ning kene tetep kudu eneng mbah sik piye dan sebagainya. Wonten pertanyaan saking Latihan langsung Mas ya. ya Latihan. ayo dulu. Halo Mas Budot ya. Siapa Bu? Cinta. Apa niku pertanyaan, Mbak? Durung. Ayo Bu. Oh, nggih. Nggih. Monggo rencang-rencang kang badhe tangklet, monggo Ayo takono. dipun aturi. Mau nanya, tapi di luar yang gestur sama mimik. Ya apa? Kan tadi Masnya bilang yang bahasa keraton itu loh. Nah. Lah itu kenapa kok bisa nggak paham sama kosakatanya? Emang bedanya gimana? Iya, karena nek Jawa iki namanya tadi saya enek undo usuk basa. Omongan karo kowe kuwi, kowe arep lunga nang ndi? Nek karo sing luwih tuwa badhe tindak pundi, kan wis beda. Iya. Nah, itu siji penghormatan, siji respect pada orang yang lebih tua. Kowe nek karo raja ya wis beda meneh. Itu ada bahasanya. Ada bahasa tersendiri. Gitu. Makanya kita harus mengerti kosakata itu. Awal-awal saya juga tidak ngerti. Maksudnya kok ngono ya wis nyawut. Karena yo ra iso balesi sing sesuai dengan undo usuke basa itu ya. Ngawut sik nguku sik, engko dilokke ngono sesuai. Oh sok ben sinau meneh. Nggih, ngono. Ya kale ngono. Wis ngerti iso bales. Karena kosakata bisa kita kuasai. Jadi asiknya belajar bahasa Jawa kemudian nggon toprak itu ya menambah kekayaan kosakata Jawa. Di samping nanti memang kita sosok yang nonton kamus gitu, artinya apa. Durung nggon apa ya sini kaya pribahasa Jawa, kok banget.
Dan kuwi iso dienggo pendialogan. Kadang kene ya ora mudeng karepe piye, bae ngejak pati. Nganggo isa anu apa pribahasa Jawa ngono. Iki karepe apa ya? Oh, kowe ngejak pati. Gitu lho. Nek ra ngerti itu kan ya awake dhewe nanti kan salah. Dalam arti mengartikan kuwi karepe piye. Nek lama-lama ngerti, oh, diwales iki. Padahal kudu wani. Pas adegan ngene nganggo basa paribasa Jawa, kene ra mudeng artine, kene gerake biasa wae gesture. Padahal ditantang. Kudune wani, dadi kene kaya wedi kan dadi luput tafsirnya. Iya. Kalau ngerti berarti kene langsung gerak ya. Rupak wani jembar wani. Ayo ning ndi? Nggone papan meter ketidayan. Wah, kan gitu. Dibales ngono dadi perang. Nek ora mudeng padahal kudu wani ana luput. Nah itu kadang juga begitu. Bisa terjadi begitu karena memang untuk latihan-latihan, terutama di kemasan itu yo nek latihan iso karena ora ngerti artine yo ngawut iki. Kowe kuwi rejak padu wani yo. Ora wedi. Tapi suwe-suwe lama-lama kita ngerti. Oh, gitu. Kepekaan itu tadi yang Ya, kepekaan karo bahwa kita mengerti apa yang diucapkan oleh lawan main kita harus ngerti. Dan iso bales, orang mau ngerti tak, dan iso bales gitu. Baik dengan perkataan, dengan gerak tubuh dan sebagainya. respon. Nah, respon kita harus ngerti. Itu. Awal itu kadang-kadang yo nek ngerti prosesnya lucu-lucu tapi lama-lama kita harus mengolah diri kita dan ngerti betul. Kesulitannya sosok di situ di kosakata itu. Nah, sing wis master toprak itu kan sangat tahu betul dengan kosakata itu dan penggunaannya itu ngerti kabeh nggon ngendi-ngendi ini ngerti. Biasanya itu dalam ketoprak Jawa dengan teater modern ini ada perbedaan apa? Lagu dalam dialognya. Tidak nek aku. Nek aku apa namanya pengolahan dialog itu sesuai dengan isinya, isi teksnya itu. Isi teks itu bagaimana perasaannya bagaimana kita mengungkapkan lewat dialog. Sama. Nek apa namanya? Saya tidak tahu. Kalau di Jogja itu ada yang katanya toprak itu apa jenenge nganggo tembang begitu. Nah, itu mungkin perbedaannya di situ. Itu dilakukan gitu. Omongan itu awal itu misalnya dilakukan sih. Apa jenenge ditembangke sih itu ada. Nek pelafalan itu karena kalimat atau katanya berbeda ya nanti berbeda. Nah, intonasi dan sebagainya saya kira Sama saja. meh. Semoga konco-konco yang mau tanya jangan malu-malu. Silahkan ditulis di kolom chat. Oh, iya. Nah, iya. Yang punya radio. Ya, wonten Kak Sinta. Napa niku enggak dalam tiba-tiba. Mas Dodot, sebenarnya apakah batasan-batasan antara teater modern dengan tradisional? Batasan-batasan. Apa ya batasan? Mungkin pembeda gitu, Mas. Batasan. Nah, aku jelas karena toprak itu mengangkat lakon-lakon babat dan sejarah-sejarah kerajaan dan sebagainya itu ya kostum gitu ya, kostum rias itu mesti berbeda dan agak ditebalkan untuk membantu ekspresi itu gitu. Oke kan begitu, jadi alis digawe nganggo apa jenenge abang-abang sithik jenenge apa ya itu blush on nganggo benges itu karena kuwi pada waktu itu menurut saya bertanya pada sesepuh atau pra itu balik gampang itu memang itu untuk membedakan diri kita dengan apa yang kita mainkan masih gitu ya. Jadi
dulu ora nek perlengkapan make up gitu. Itu jarine nganggo areng gitu. Areng juga ini seret, buat main itu kan bahwa diri kita yang keseharian dengan ketika di panggung itu memang berbeda, banyak perbedaan. Dan ngerti bahwa oh itu sebuah pertunjukan sing yo menghibur, yo enak edukasi, yo enak apa namanya rekreasinya, gitu. Enak sisi kebudayaannya, kulturnya. Gitu. Nah, itu kan sebagai pembeda. Dan dari dulu terus kemudian kesini enak perlengkapan makeup lah itu ditambah lagi. Dan itu ya membantu peran kita sebagai ya mau sepenangsang gambaran ini ojo adi boyong ini anu ini. Tapi secara umum kan gitu. Nah, teater modern itu ada konsep karena ada konsep siji realis, ada konsep non realis gitu. Nah, berdasarkan konsep itu enak realis itu kewajaran gitu. Jadi ora perlu make up sing mencolok banget ini ora. Ya wajar wong tua wajar piye kan. Bahkan nek ning teater modern sing bentuk non realis atau absurd itu tanpa make up. Ya tubuh kita ya rai kita seadanya digunakan gitu. Tapi nek toprak jarang. Pasti ada apa namanya sisi kostum sejarah misalnya Mojopahit nganggo gedhokan misalnya Mataraman nganggo surjanan dan sebagainya itu enak penanda dhewe-dhewe. Nah mungkin itu batasnya di situ mungkin ya. Berarti secara teknik itu tidak ada perbedaan antara ketoprak dan teater modern ya? Dalam seni pertunjukannya itu sama-sama drama, sama-sama sebuah tontonan yang dipertunjukkan untuk bisa. Tapi dalam kemasannya tetap berbeda. Dan bahkan struktur ceritanya itu wis enak dhewe-dhewe. Nek kaya wayang itu punya struktur cerita dhewe. Mesti awal ngene, engko ngene iki enak struktur dhewe. Karek isen-isane. Lah toprak itu saya kira begitu. Saling engko jejeran, terus engko nggo repat, engko nggo perang, engko nggo gantungan. Nah ngono kuwi wis enak dhewe. Nek barat bebas. Bebas. Mung enak tangga dramatik itu toh nek ngarani sing ngene Aristoteles itu enak paparan dan sebagainya ngene iki. Dan itu bisa diulak-walik nek barat itu. Nek nggon anu apa jenenge kuwi wis yo struktur tulisane wis jelas. Struktur tulisane mesti enak perang, enak gandrung, enak pasewakan, enak anu dan sebagainya itu. Berarti sudah ada pakem alur yang alur ayo kaya wayang itu karena wayang itu nek diurutke kan dari anu kita lahir sampai mati urutan waktu iki enek menyuro enek patet pira dan sebagainya itu loh. Nah, itu prak itu ada begitu. Bahkan gendine itu kadang-kadang mengisyaratkan sesuatu anu waktu tertentu gitu. Mungkin batas-batasannya ke situ. Kita lagi Mas, tapi bisa ya Mas kalau teater modern menggunakan lakon dan bahasa Jawa? Oh boleh saja. Penggabungannya sekarang banyak perkembangannya. Ya kaya istilahnya drama basa Jawa. Nah, ini kan ungkapannya nganggo bahasa Jawa, tapi pertunjukannya iso kuwi adopsi teater modern bisa. Bisa saja. Garek kita mengembangkan. Nek opera itu strukturnya sudah ada, wayang strukturnya sudah ada. Itu, garek metil, strukturnya toprak, misalnya nek wayang semen atau wayang anu sithik cok ngono ya. Toprak ya iso garek gabungan karo perangkok, ya oleh. Itu saja boleh, karena itu kebutuhan tertentu. Nek sing dawa ya harus urut seperti itu. Oh, sudah mau selesai Mas. Oh lah iya. Yang penutupnya kesan-kesan untuk wah, tinggal 7 detik. Pemicu semangat arek-arek semangat latihan. Sampai